Tutorial kali ini akan membahas tentang bagaimana cara membuat kelas online menggunakan Google Classroom secara lengkap, mulai dari awal hingga akhir persembahan Andragogy Channel. Pertama yang harus Anda lakukan adalah mengaktifkan browser. Kita gunakan Mozilla Firefox. Kita masuk ke browser, lalu kita akses situs Google, kita enter, kita login ke sebuah email yang sudah kita miliki. Bagi yang belum memiliki akun Gmail, silakan terlebih dahulu mempedomani video tutorial Andragogy Channel yang sebelumnya, yang berbicara tentang bagaimana cara membuat akun Gmail. Bagi yang sudah memiliki akun Gmail, silakan masuk ke akunnya, dan ketika sudah masuk, maka gambar ini tidak lagi bergambar login, tapi sudah bergambar foto kita atau inisial dari Gmail yang kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita mengklik menu titik 9 yang ada di samping akun kita, lalu mencarinya ke bawah, karena Google Classroom itu biasanya ada di bawah. Lalu kita klik menu Classroom ini, kita tunggu. Untuk membuat sebuah classroom, kita tinggal mengklik menu tambah yang ada di kanan atas di sebelah menu titik 9. Lalu ada dua pilihan, apakah kita akan bergabung ke sebuah kelas yang sudah ada atau kita akan membuat kelas baru. Karena kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas baru, maka kita akan mengklik kelas baru, lalu akan muncul agreement atau persetujuan dari Google. Jangan lupa centang. Kalau tidak kita centang, maka tombol lanjutkan tidak berfungsi. Centang tanda kita setuju, lalu kita klik tombol lanjut. Nah, kita buat kelas kita. Misalnya kita buat nama kelas kita, bagiannya adalah lalu mata pelajarannya adalah ruangannya boleh diisi. Kemudian kita klik tombol buat setelah kita yakin dengan nama kelas kita, bagian kelas kita, mata pelajaran kita, ruangannya. Sudah yakin, maka silakan dibuat. Kita tunggu beberapa saat menjelang proses aktivasi kelas kita berhasil. Oke, kita sudah temukan wajah kelas kita, kelas online kita menggunakan Google Classroom. Nah, ini tunjuk bagaimana cara mengundang siswa ke kelas. Kita abaikan dulu, kita akan jelaskan pada pembahasan berikutnya. Ini adalah tampilan dari Google Classroom yang sudah kita buat. Kita bisa mengganti tema ini dengan mengklik tema. Nanti akan muncul tema-tema yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Di tema ini ada umum, ini ada English and History. Nanti akan dibagi-bagi tema ini ke dalam kategori ini. Silakan pilih salah satunya. Misalnya kita memilih ini, maka klik tombol pilih tema kelas. Ketika kita klik tombol pilih tema kelas, maka tema kita akan berubah. Yang kedua,
kita bisa upload foto kita di sini. Silakan ambil foto terbaik kita untuk kita masukkan ke sini. Boleh ditarik dari Explorer. Kalau mau menarik tentunya kita harus explore dulu. Klik file Explorer kita untuk mencari foto yang kita inginkan. Misalnya kita akan menggunakan sebuah foto. Tarik, klik, tahan, geser. Ketika sudah ada tanda biru di belakang ini, lepas, keluar dari sini. Proses penguploadan akan berlangsung beberapa saat. Oke, ketika sudah ada gambar seperti ini, maka kita tinggal men-style posisi mana yang akan kita ambil, karena tidak semua gambar akan terambil, apalagi dengan ukuran yang cukup besar. Gambar gunungnya saja mungkin akan kita ambil. Lalu jangan lupa kita pilih tema kelas, maka gambar kelas kita akan berubah sesuai dengan yang kita masukkan. Baik, sampai di sini untuk customize tema. Kita mulai ke menu yang ada di Google Classroom. Pertama ada forum di sini. Forum itu adalah forum diskusi yang akan berlangsung di kelas kita nanti. Kedua ada tugas kelas, belum ada isinya, baru muncul seperti ini. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Yang ketiga anggota kelas, yang juga belum ada, hanya kita saja yang baru ada sebagai guru. Kemudian yang terakhir nilai, juga belum ada karena belum ada ujian yang berlangsung. Nah, kemudian ada menu di sampingnya garis 3 ini. Ini adalah untuk memilih kelas-kelas yang sudah kita buat. Jadi dalam satu akun Gmail yang kita masukkan ini, kita bisa saja memiliki beberapa kelas di dalamnya. Seperti contoh yang sudah saya buat. Saya punya 2 kelas. Pertama ada kelas belajar membuat kelas online yang kita buat ini. Yang kedua ada kelas workshop. Baik, kelas kita sudah jadi. Kita lakukan customize terhadap kelas kita. Ini forum, ketika ada diskusi berlangsung nanti akan terekam semua di sini. Sebagai guru juga bisa membuat pesan di sini dengan cara mengklik bagian ini. Oke, di pesan ini Anda bisa membagikan sebuah pesan misalnya. Kita buat seperti ini. Oke. Apakah ini akan Anda bagikan ke semua siswa dalam grup ini nanti? Atau akan Anda bagikan ke beberapa orang siswa terpilih? Ini karena belum ada siswanya, maka belum ada pilihan siswanya. Kemudian nanti Anda tambahkan dalam memberikan diskusi forum ini, boleh Anda tambahkan dari berbagai tempat, dari Google Drive Anda. Ketika Anda akan klik Google Drive, nanti dia akan masuk ke dokumen yang ada di Google Drive kita. Di dalam menu ini ada file terbaru misalnya, atau Anda harus upload dulu ke Drive. Jadi ketika menu upload Google Drive ini Anda aktifkan, maka file yang Anda masukkan nanti akan tersimpan di Google Drive. Contohnya, misalkan kita akan menyimpan sebuah file ini, lalu kita klik, lalu kita tarik. Ketika ada warna biru yang ada di belakang layar Google Classroom, kita lepas. Kita akan lihat progresnya. Nih, latihan animasi. Maka kita lakukan upload. Sekaligus dia terupload di forum Google Classroom, sekaligus juga akan tersimpan di Google Drive. Kemudian kita kembali ke Google Drive karena belum selesai. Kita juga bisa ambil dari Drive kita file yang sudah ada. Apa file yang sudah ada di Google Drive?
bisa kita masukkan. Atau ada drive bersama. Drive bersama ini adalah drive yang kita buat dan dimiliki oleh beberapa orang nanti. Atau di dalam drive itu ada file yang kita tandai dengan tanda bintang. Ini akan mempermudah kita untuk mencari nanti dari sekian banyak file yang ada di Google Drive. Demikian fungsi menyisipkan file dari Google Drive. Kemudian cara menyisipkan file dari link, kita tambahkan, lalu klik linknya, kita masukkan linknya, maka linknya akan berkoneksi dengan website. Misalnya saya punya sebuah website. Oke, ini website saya. Ada bahan di sini yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu. Misalnya saya akan membagikan tentang tema tentang manajemen konflik misalnya. Ini ada materi tentang manajemen konflik. Oke. Nah, untuk bisa menuju ini secara cepat kita butuh link. Itu yang disebut dengan link. Link itu adalah alamat website kita. Nah, kita bisa ambil link ini, kita bisa sorot, lalu kopikan. Oke, ini linknya. Kita kembali ke Google Classroom yang kita buat. Kita klik Google Classroom kita lagi, karena kita sudah membuka 2 tab. Lalu kita tambahkan link, kita masukkan, pas kita paste link yang tadi. Ini sudah ada, kita tambahkan link. Maka linknya akan bertambah. Kita tunggu beberapa saat dan dia akan menuju ke sini nanti. Sebagaimana link yang kita kopikan. Nah, akan terlihat gambarnya di mana posisi tadi sama kan? Ini antara layar ini dengan link ini. Oke. Selesai yang kedua, yang ketiga adalah kita tambahkan dari file yang kita miliki. Kita klik file yang kita miliki, maka kemudian akan muncul file yang kita miliki. Kita klik tambahkan file. Oke, ini kita upload. Ini sebenarnya mirip dengan Google Drive. Nanti ketika kita upload juga akan tersimpan ke Google Drive. Karena menu ini muncul di Google Classroom, kemudian kita bahas. Misalnya kita akan membagikan biodata saya. Ambil, lalu tarik, lalu lepas. Tutup ini. Kemudian akan tertambah, lalu kita upload. Kita tunggu beberapa saat, akan masuk ke Google Classroom kita. Terakhir, kita akan tambahkan dari menu YouTube. Nah, dia akan masuk ke sisipkan video dari YouTube. Kita telusuri videonya. Misalnya kita buat tutorial membuat Classroom. Kita coba cari di internet. Ada beberapa tutorial membuat Classroom. Mana yang suka kita. Layar kita sudah berubah menjadi layar searching video, khususnya di YouTube. Kita bisa searching videonya mana yang suka, atau videonya kita buat channel saya. Nah, ini seluruh video yang ada di Android Channel akan muncul di sini. Ini tutorial mudah bagaimana membuat Google Classroom atau tutorial pengenalan email dan cara membuat akun Gmail bagi pemula misalnya. Kita ambil, lalu kita tambahkan.
dia akan bertambah. Atau kita akan menambahkan link YouTube kita. Kita ambil tambahkan, kita ambil YouTube, lalu klik URL-nya. Untuk mengklik URL ini, Bapak Ibu harus tahu terlebih dahulu apa link URL yang terdapat dalam video tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita buka YouTube. Misalnya kita sudah menonton sebuah, misalnya gini, ini ada Androbogi channel saya. Nah, misalnya ini, oke. Misalnya cara mudah merubah bahasa di Google Classroom misalnya. Lalu klik videonya. Setelah Anda klik videonya, lalu jangan lupa Anda bagikan seperti ini. Lalu Anda copy linknya. Setelah Anda copy linknya, Anda kembali ke Google Classroom Anda. Lalu kita pastekan. Paste. Maka kita tunggu sesaat, video ini akan muncul di layar Google Classroom ini. Lalu tambahkan. Oke, akan bertambah ke Google Classroom kita. Baik, ini untuk forum. Untuk mengakhiri kiriman kita ini atau status kita ini, maka kita bisa klik bagikan dengan mengklik tombol posting, atau kalau tidak ingin kita klik tombol batal, klik tombol posting untuk mengirim status ini, atau masih ada pilihan lain. Pesan ini bisa langsung diposting. Pilihan lain itu bisa diklik dengan menu yang ada di samping kanannya, tanda panah ini. Lalu diklik, akan muncul 3 hal. Pertama, posting, sama fungsinya dengan posting ini. Atau kita jadwalkan apakah posting ini pada satu tanggal tertentu atau jam tertentu akan terkirim secara otomatis. Boleh kita coba jadwalkan tanggal berapa akan kita kirim. Misalnya kita kirim tanggal 22 bulan Juni 2020 jam 7 pagi. Kita jadwalkan, kita tunggu. Maka pesan yang kita kirim tadi akan keluar seperti ini. Dijadwalkan untuk besok jam 8.00. Ini pengumuman tersimpan atau status tersimpan. Ini bisa kita lihat lagi. Apakah dengan mengklik tombol panah ini, apakah kita akan membuangnya atau kita akan membacanya lagi? Silakan klik ini, file ini untuk membaca. Nah, maka akan keluar settingan kemudian berkenaan dengan status yang kita buat tadi. Nih. Apakah kita akan jadwalkan ulang atau kita akan tambahkan? Masih bisa. Untuk merubahnya, karena ada sedikit kesalahan, maka kita bisa merubah penjadwalan ini dengan mengklik tombol panah di menu di atas, menu biru yang ada di atas status kita ini. Kita klik, lalu akan kita ganti tanggalnya, tetap tanggal 22. Lalu jamnya kita rubah jam 7. Kita klik saja di luar bagian yang tidak ada filenya, seperti di bawah ini atau di atas ini. Kita klik, maka sudah akan berubah tanggalnya. Kalau ingin kita rubah bisa juga. Ini kita klik hari ini tanggal 21, karena saya bikin video ini tanggal 21. Lalu jamnya jam 7. Nanti kita klik di atas. Nanti pada jam 7 ini akan keluar. Lalu kita jadwalkan ulang. Oke, kita akan dapat melihat ini progres hasilnya. Dijadwalkan untuk jam 7.30.
Baik, ini untuk langkah pertama. Sudah selesai kita membuat forum. Yang kedua, kita akan membuat tugas kelas. Oke. Tugas kelas. Ketika kita klik tugas kelas, nanti akan muncul menu seperti ini. Jadi kita bisa klik tanda tambah, maka akan muncul beberapa pilihan. Oke. Misalnya kita akan tambahkan dulu topik. Kita tambahkan topiknya adalah panduan pembelajaran. Panduan pembelajaran kita tambahkan. Maka kita sudah memiliki topik pertama. Nah, topik-topik ini akan masuk secara otomatis ke menu sebelah kiri ini dan akan muncul di bagian kiri terus sesuai dengan topik yang kita tambahkan. Kemudian kita tambah lagi topik yang kedua. Kita buat bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran. Kita klik tambahkan. Ini ada petunjuk menarik, nanti menarik lalu melepas tugas. Nanti sebentar lagi akan kita pelajari. Panduan pembelajaran. Kita buat lagi. Absen. Nanti kan kita buat absen di sini. Apalagi yang akan kita buat? Tugas. Topik tentang tugas. Kita tambahkan. Kita punya 4 topik. Kita ingin menggesernya. Kita ingin panduan terlebih dahulu. Tinggal mengklik, lalu tahan, tarik ke atas untuk menyusunnya. Panduan di awal. Bahan pelajaran yang kedua, kita tarik, kita geser ke atas. Lalu absen, tugas, absen terakhir. Oke. Baik, ini baru topiknya saja, belum ada isinya. Nanti untuk isinya kita buat di sini. Untuk panduan tentu adalah isinya adalah tentang file, maka bisa saja kita buat dia bukan pertanyaan, bukan kuis, bukan pula tugas, tapi hanya materi saja. Misalnya panduan pembelajaran, kita klik materi. Ini karena kita baru pertama kali aktif, selalu diberi petunjuk oleh Google. Kita lanjut dulu. Kita buat panduan Google Classroom. Deskripsinya kita buat. Kita buat deskripsinya. Kemudian kita tambahkan file. Atau kita buat langsung di sini, boleh juga. Kita tambahkan file, karena bisa jadi file kita sudah ada dengan cara sama seperti tadi. Apakah kita tambahkan dari Google Drive kita, atau kita tambahkan dengan link, atau kita tambahkan dengan file, atau kita tambahkan dengan YouTube. Misalnya kita tambahkan dengan file terbaru. Kita ambil saja yang sudah ada. Ini hanya sebagai contoh. Kita klik file ini, lalu kita tambahkan. Maka panduan pembelajaran kita sudah ada. Kita klik, kita tambahkan file, lalu ditarik boleh pakai Explorer, atau kita pilih dari file di perangkat kita yang sudah ada. Misalnya gini, kita akan membuat panduan tutorial Google Class. Kita masukkan, maka dia akan masuk. Lalu setelah selesai kita upload. Oke, dia akan masuk ke materi kita. Oke, sampai di sini sudah masuk file yang kita tambahkan. Kita bisa saja membuat file sendiri langsung menggunakan Google Dokumen,
Google Slide, Google Spreadsheet, atau Google Gambar, atau Google Formulir. Ini langsung kita buat di sini, boleh. Salah satu contoh saja untuk menghemat durasi video ini, kita klik Google Dokumen, maka akan muncul di layar Anda Google Dokumen. Klik Google Dokumen ini, karena belum ada isinya, karena hanya baru file, kita klik, dia akan masuk ke Google Dokumen. Kita akan ketikkan, sama seperti kita mengetik di Word, hanya saja ini online. Oke, petunjuk belajar online membuat Google Classroom. Cukup ini saja. Oke. Lalu kita ganti namanya. Kita ganti namanya. Sudah kita ganti namanya. Kita klik di luar supaya masuk. Setelah selesai nanti kita bagikan, klik bagikan. Ini banyak lagi menu yang harus kita biasakan. Sama seperti Microsoft Word, mirip menunya. Bagi yang sudah terbiasa di Microsoft Word akan mudah untuk menggunakan Google Dokumen ini. Terakhir kita akan bagikan dokumen yang sudah kita buat ini ke Classroom kita. Oke. Ini kita bisa saja dapatkan link dari dokumen sebentar ini. Nanti kita abaikan, lalu kita masukkan ke Google Classroom kita. Oke, setelah kita bagikan, maka kita cek kembali di Google Classroom. Masih untitled ini. Kita refresh dengan menekan tombol panah bengkok ini. Kita tunggu beberapa saat. Ketika kita refresh, dia sudah masuk ke sini. Ada dua, satu dalam bentuk PowerPoint, satu dalam bentuk Google Dokumen. Nah, untuk mengedit materi ini kita masih memungkinkan karena ada tombol edit materi. Tapi kalau sudah yakin, kita tinggal klik ini. Karena masih di luar, karena setiap file yang kita buat selalu berada di luar, kita tinggal memasukkan ke topik yang sudah kita buat tadi. Misalnya ini panduan, maka kita masukkan ke panduan dengan cara mengklik geser, lepas. Kalau sudah posisinya benar, lalu lepas, maka file ini sudah berada di panduan. Oke, kemudian kita buat bahan pelajaran lagi, sama seperti tadi. Kita klik, lalu kita buat materi, karena ini sifatnya adalah materi. Bahan pelajaran, lalu kita buat deskripsinya, lalu kita tambahkan, sama seperti tadi. Agak cepat daripada pembahasan ini karena sudah mulai terbiasa. Kita klik file ini, lalu kita pilih file. Misalnya kita ambil saja sesuatu yang sudah kita bahas sebagai bahan pelajaran. Ini misalnya kita bagikan, kita upload. Oke, setelah diupload akan muncul di sini, lalu akan kita bagikan. Oke, ada semuanya. Setiap perubahan yang terjadi di Google Classroom ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Jadi tidak ada tombol save seperti kita mengetik di Microsoft Word, tidak. Ini akan otomatis tersimpan. Lalu kita klik posting karena kita akan bagikan ke kelas. Setelah kita klik posting, kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, selalu di luar, dan untuk memposisikannya tinggal klik, angkat, kita tempatkan pada tempatnya. Karena ini adalah bahan, kita tempatkan di bawah bahan,
warnanya akan sedikit membiru, lalu kita lepas, berarti posisinya. Oke, sudah selesai. Tugas juga begitu. Untuk tugas kita membuat evaluasi mungkin. Apa yang akan kita tugaskan? Oke, selalu diberi tutorial oleh Google karena kita baru. Tugas pertama, tugas 1. Nanti kita tambahkan tugasnya. Misalnya pengaturannya seperti ini. Kerjakan tugas ini tepat pada waktunya. Apabila terlambat maka akan dikenakan pengurangan nilai. Ini aturan yang kita buat. Lalu tugasnya kita tambahkan. Apa tugasnya? Misalnya kita akan tambahkan sebuah file tentang tugas, atau kita buat langsung dengan Google Dokumen, sama seperti tadi. Lagi-lagi ada tutorial karena ini adalah akun baru. Kita klik Untitled Dokumen, kita buat tugas pertama 1. Buatlah akun email yang baru misalnya. Yang kedua, buatlah sebuah kelas pada Google Classroom. Buatlah tugas kelas. Misalnya begini, sampai di sini kita buat. Lalu kita buat nama filenya adalah tugas 1. Kita bagikan. Kita klik tombol selesai. Lalu kita lihat kelas kita. Oke, pada tugas kelas agak berbeda dengan kita memasukkan materi tadi. Pada tugas kelas ada menu di samping kanan. Menu ini semacam pengaturan. Apakah tugas kelas ini akan kita bagikan pada semua siswa? Nanti akan ada siswa-siswa yang akan kita centang, atau semua siswa mendapatkan tugas ini. Kemudian poinnya, apakah berapa poin yang akan Anda siapkan untuk tugas pertama ini, atau tidak dinilai pun juga boleh. Sebaiknya ada penilaian. Kemudian ada tenggat waktu. Tenggat waktu adalah batas akhir dari waktu pengumpulan tugas. Misalnya kita atur tenggat waktunya, tugas ini akan diselesaikan besok tanggal 22 Juni 2020 pada jam berapa? Kita tetapkan misalnya jam 23.59. Nah, ketika tanggalnya berubah menjadi 23, nanti tugas ini tidak terhitung sebagai tugas yang terlambat. Topik, apakah Anda akan membagi topiknya? Kalau akan Anda bagi topiknya, kita buat topiknya di topik tugas. Kemudian akan Anda tambahkan rubriknya juga boleh. Anda tambahkan rubriknya. Anda buat rubrik, atau Anda gunakan kembali rubrik yang sudah ada, atau Anda impor dari spreadsheet. Oke. Setelah itu Anda klik tombol tugaskan. Ini tugaskan seperti yang sudah kita agendakan ini, atau kita jadwalkan ulang nanti boleh juga. Karena tenggatnya sudah kita tetapkan, kita langsung tugaskan.
Oke, tugas yang kita buat, tugas kelas, masuk ke tugas ini. Kemudian kita belajar membuat absen. Pertama, klik tambah, lalu buat pertanyaan. Pertanyaan ini kita tujukan untuk absen. Misal kita buat judulnya absen pertemuan 1. Misalnya kita buat petunjuk, isilah absen sebelum batas waktu yang ditentukan. Oke. Untuk membuat absen ini kita buat pilihan ganda. Misalnya hadir, sakit, izin. Oke. Kita tambahkan ini, tidak hadirnya tidak perlu dibuat karena orang yang tidak akan mengisi absen terhitung sebagai yang tidak hadir. Dia hadir tapi sakit misalnya, tidak bisa mengikuti materi ini dengan sempurna, bisa saja dia klik sakit, atau dia punya kepentingan yang sangat urgen lalu dia klik izin. Oke, ini akan ada pengaturan lagi seperti kita membuat tugas tadi. Apakah untuk semua siswa? Lalu absen, apakah akan diberi bobot poin? Silakan diatur berapa poin kehadiran untuk 1 kali pertemuan. Misalnya kita punya 10 kali pertemuan, maka 1 absen itu akan bernilai 10. Boleh kita rubah saja. Tenggat waktunya, pelatihan ini misalnya dimulai tanggal 22. Maka absen pertama ini akan disajikan sampai batas waktu, misalnya jam 7.00 sudah bisa absen. Berakhir hingga sesi pertama akan berakhir pada 08.59. Ini kita berakhir, kita atur jam 7, batas akhirnya ya. Ini jam batas akhir dari absen itu. Telat dari ini akan dianggap tidak hadir. Jadi 08.59. Oke, untuk topik tidak perlu dibuatkan topik. Untuk centang siswa dapat melihat ringkasan kelas tidak perlu dibuat. Lalu absen ini akan kita kirim. Oke, kita klik tombol panah lalu kita jadwalkan absen ini. Absen ini akan kita keluarkan tanggal 22 besok misalnya, pada hari pelatihan hari pertama, lalu akan keluar jam 7.00. Lalu kita jadwalkan. Jadi perlu saya jelaskan, ketika jadwal adalah jam awal dari absen ini muncul, ketika tenggat adalah jam akhir dari absen ini muncul. Kita jadwalkan. Oke. Sudah ada absen pertama, absen pertemuan pertama, warnanya masih gelap, tandanya dia belum aktif. Nanti pada jam, hari dan jam yang sudah kita tentukan, baru dia berubah berwarna hijau terang seperti ini. Untuk memindahkannya, klik absen, pindahkan ke bawah sesuai di ruang absen. Oke, ini untuk absen pertama. Untuk absen kedua bisa dilakukan seperti tadi. Terima kasih bagi yang telah memberikan dukungan berupa like, komen, dan subscribe. Silakan menonton kelanjutan video ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan menambahkan anggota. Caranya klik tombol anggota, lalu kita akan melihat nama
nama guru. Guru ini pun masih bisa ditambahkan dengan orang lain. Kita bisa undang pengajar lain untuk bisa masuk ke sini, dan pun menjadi status co-teacher nanti, atau guru pembantu. Tidak sama seperti guru utama, si pembuat classroom itu sendiri. Kemudian siswa, kita bisa undang siswa dengan email. Oke, kita coba klik undang siswa. Kita akan undang siswa dengan email. Hanya saja dengan mengundang ini, kita pertama harus punya email siswa. Misalnya emailnya adalah ketika emailnya benar, nanti akan muncul profil dari email itu. Ini tandanya email yang kita masukkan benar. Tapi kalau tidak keluar-keluar bagian ini, maka tandanya emailnya tidak aktif atau tidak benar. Ketika sudah yakin emailnya benar, lalu kita klik ini. Ini saya menggunakan akun saya yang lain supaya simulasi ini berjalan sempurna. Setelah ini menjadi pindah ke atas, dari bawah tadi pindah ke atas, itu tandanya kita sudah menjadikan email tersebut dalam list undangan. Kita boleh tambahkan lagi beberapa. Misalnya saya punya email yang lain, sehingga kita bisa ketik ini. Oke, sudah dua saja cukup. Ini bisa ditambahkan lebih banyak lagi. Kita undang, kita kirim undangan dengan ketik undang, lalu akan muncul email yang calon siswa yang kita undang tadi untuk bisa masuk ke menjadi murid kita di Google Classroom ini. Nah, hanya saja warnanya masih gelap ya. Itu tandanya ini baru sifatnya undangan, dan nanti akan diaktifasi ketika yang bersangkutan memberikan persetujuan. Inilah salah satu kekurangannya ketika kita mengundang lewat email. Dia tidak langsung aktif. Kita cobakan melihat undangan ini, bagaimana reaksi undangan ini pada email kita yang bersangkutan. Saya gunakan Google Chrome lagi. Oke, kita masuk ke Gmail, lalu kita masuk ke salah satu akun Gmail kita. Undangan itu berada pada Gmail. Kita klik tombol Gmail, kita tunggu. Nah, ini ada undangan di antara email kita. Kita lihat yang terbaru, lalu kita klik. Apakah kita setuju atau tidak, itu tergantung kita dan pemilik email. Ketika setelah menyetujuinya, lalu mengklik join. Oke, nih. Jadi ada pertanyaan, apakah Anda akan menginvite kelas ini lewat email yang kita tetapkan ini. Ini kebetulan karena saya menggunakan banyak akun dalam satu Chrome. Tapi bagi Anda yang hanya punya satu akun, maka proses ini akan langsung join. Baik, ini tampilan kita tadi yang ini karena baru lagi ada petunjuk, kita abaikan. Ini classroom yang kita buat tadi. Oke, ini adalah latihan-latihan yang sudah kita bagikan. Ada latihan, ini sudah ada tugas-tugasnya. Absen belum muncul karena belum waktunya. Tampilannya seperti ini. Ada class word. Kita akan dapat melihat tugas 1 tadi. Bahan pelajaran masih kabur karena belum waktunya akan keluar. Sebentar lagi ketika keluar baru berubah warnanya menjadi hijau. Absen juga begitu, belum muncul dengan sendirinya karena kita tadi men-settingnya untuk pada satu tanggal dan 1 jam tertentu. Pas pada tanggal itu Google Classroom tidak akan pernah lupa untuk mengajukan absen. Begitu juga dengan orang, ini gurunya siapa yang terlihat di sini. Oke,
Cara kedua, kita masuk lewat invite. Kalau tadi lewat undangan, masuk sebagai murid lewat undangan dan harus disetujui lewat emailnya. Sekarang kita coba masuk lewat invite. Kita masuk ke akun saya yang lain. Ini akun saya yang sudah diundang yang kedua tadi. Kita tunggu. Nah, ketika kita akan join, terlebih dahulu kita harus mengetahui kode classroom-nya. Untuk mengetahui kode classroom, silakan Anda lihat lagi. Kita kembali ke forum. Ketika kembali ke forum, jangan lupa lihat kode kelas kita. Nah, ini kode kelas kita. Untuk memperbesarnya, tekan segi 4 ini. Tekan keluar. Lalu kita blok, kita sorot, lalu kita klik kanan, kita copy. Kita masuk ke Google, lalu kita pilih satu akun. Saya inginnya akun yang ini bergabung. Oke, setelah berubah ikonnya, klik titik 9, lalu saya cari Google Classroom. Tunggu sebentar, lalu akan muncul Google Classroom-nya. Lalu ada tanda tambah di pojok kanan atas. Klik tanda tambahnya, lalu gabung ke kelas. Ketika gabung ke kelas, nanti akan ada meminta kode kelas. Kode kelas yang sudah kita kopikan tadi, lalu diklik kanan, lalu paste, lalu klik tombol gabung. Kita tunggu sebentar. Oke, kita sudah bergabung di kelas belajar membuat kelas online. Oke, ketika kita klik anggota, nah maka kita akan melihat teman sekelas kita sudah ada satu orang. Lalu ini akun gurunya. Hanya saja nama Anda sendiri tidak muncul di teman sekelas karena judulnya adalah teman sekelas, bukan anggota kelas, sehingga nama Anda sendiri tidak akan muncul. Tandanya Anda sudah aktif adalah ketika Anda sudah bisa mengakses bagian ini, berarti Anda sudah menjadi warga kelas tersebut. Oke, untuk memastikan, kita lihat kelas yang kita buat tadi. Sudah berapa orang anggota yang tergabung? Kalau tadi baru guru yang ada di dalamnya, sekarang kita lihat anggota kelasnya. Nah, sudah ada 2 anggota kelas. Jadi si guru baru bisa melihat akun kita sudah ada di dalam anggota kelasnya. Oke, anggota kelas ini pun masih bisa kita lakukan modifikasi. Pertama, kita bisa mengurut siswa berdasarkan abjad. Nanti bisa saja dari A sampai Z, dengan catatan kita centang dulu. Nanti kita akan urut nanti berdasarkan nama belakang, urut berdasarkan nama depan. Oke, terserah Anda memilihnya. Kemudian masing-masing anggota ini masih bisa diberi tindakan. Apakah akan kita lakukan terhadap ini? Misalnya akun ini, lalu kita buat tindakan. Apakah akan kita kirimkan email khusus ke yang tercentang, atau akan kita keluarkan dari kelas? Karena bisa saja email yang dia daftarkan keliru, dia bisa saja dikeluarkan, atau dia bergabung dengan akun ganda, salah satunya kita keluarkan. Kemudian jangan tampilkan ini. Untuk salah satu akun yang kita centang ini akan hilang dari tampilan kita ini. Ini adalah 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Oke, penilaian. Untuk penilaian nanti akan bisa kita lihat dari evaluasi atau ujian yang kita buat di dalam Google Classroom ini. Kita tambahkan satu lagi berkenaan dengan tugas. Kita buat judulnya, misalnya penilaian. Kita buat penilaian, kita tambahkan. Kita akan membuat ujian nanti. Penilaian ini akan kita letakkan di akhir. Setelah absen, kita letakkan di sini. Kemudian kita buat soal. Klik tanda tambah, lalu kita buat kuis.
klik quiz, kita klik judulnya, misalnya penilaian 1, penilaian pertama. Jawablah yang benar misalnya. Nah, oke. Ketika kita mengklik penilaian, maka nanti akan langsung tergabung pada Google Formulir. Ketika kita membahas Google Formulir, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Untuk sementara kita abaikan ini dulu, lalu kita klik tugaskan. Pembahasan berkenaan dengan cara membuat ujian menggunakan Google Formulir di Google Classroom akan ada pembahasan tersendiri dan akan ada video tersendiri. Oke, kita klik tugaskan dan dia akan menjadi tugas di Classroom kita. Oke, untuk penilaian ini seperti yang sudah kita beritahu bahwa penilaian bisa dipindahkan ke bawah dengan cara mengklik, menggeser, kemudian kalau sudah pasti baru dilepas, maka dia akan masuk ke bagian penilaian. Untuk lebih lengkapnya pembahasan kita, maka kita akan melihat hasil apa yang sudah dilakukan pada akun guru, lalu kita lihat pada akun siswa. Ketika kita mengakses akun siswa, maka semua perintah yang diberikan guru itu akan terlihat pada akun siswa. Nah, bagaimana kita mengeksekusi ketika kita menjadi siswa? Contohnya, ada file materi yang diberikan oleh guru. Kita klik saja. Kita ingin mengetahui apa materi yang sudah diberikan oleh guru. Ketika kita klik, maka kemudian akan muncullah materi yang sudah dikirim oleh guru tersebut. Untuk melihatnya, tinggal kita klik saja file materi ini, maka kemudian dia akan menampilkan pada Google Classroom ini. Silakan dilihat slide-slide yang sudah dikirim oleh guru. Baik, kalau kita berminat untuk menyimpan file ini, silakan klik print dulu, tombol print di pojok kanan atas. Oke, ketika kita klik tombol print, baru muncul tombol download. Silakan klik tombol download ini hingga kita menentukan di mana akan kita simpan file yang diberikan oleh guru tersebut. Misalnya kita simpan di dokumen saja dengan nama file adalah latihan 1 misalnya. Lalu kita save hingga proses downloadnya selesai. Kita kembali ke Google Classroom ini. Untuk mengembalikannya, tekan saja panah kiri, maka akan kembali lagi. Kemudian kita back lagi dengan menekan panah kiri. Selesai untuk bahan pelajaran. Kemudian kita lihat tugas 1. Ini agak sedikit berbeda. Kita klik saja tugas 1. Nah, nanti akan terlihat berbeda dari yang tadi. Untuk melihat tugas 1 itu, silakan klik tugas 1. Maka kita akan diantarkan pada Google Doc yang dibuat oleh guru. Misalnya membuat akun Gmail baru, buat sebuah kelas Google Classroom, buat tugas kelas misalnya. Setelah kita ketahui, kita kembali lagi ke tab tugas 1, lalu kita akan mengirimkan tugasnya. Anggap tugas itu sudah kita buat pada sebuah halaman, lalu kan kita kirim kepada gurunya. Mengirim ke akun guru dengan cara klik tambah yang ada di pojok kanan di bawah tugas Anda ini. Lalu tugas Anda itu berada di mana? Di Google Drive kah? Di link kah? Atau di file? Atau di Google Doc, Google Slide, Google Sheet, atau Google Drawing? Umumnya berada pada file misalnya. Kita klik file, lalu kita upload sebuah file.
Misalnya kita ambil file, kita sudah menyelesaikan tugas yang sudah kita simpan, kita cari filenya terlebih dahulu. Misalnya kita ambil saja salah satu file yang ada, misalnya dokumen. Kita kirim, kita upload, kita tunggu. Dia akan masuk langsung ke tugas. Ketika tugasnya sudah masuk, lalu Anda boleh mengirimnya atau menambahnya. Misalnya tugasnya tidak satu, lalu boleh ditambah. Oke, setelah yakin bahwa itu lengkap, kita kirim. Klik tombol kirim. Demikian cara pengiriman tugas. Kita back lagi. Kalau kita lihat tugas yang kita kirim tadi ke akun guru, bagaimana proses akun guru melihat tugas yang sudah diserahkan oleh murid, maka kita lihat akun gurunya. Kita masuk ke akun gurunya. Ini akun guru yang sudah kita buat. Kita klik nilai, lalu kita klik tugas 1, maka akan terlihat akun yang sudah mengirim sebentar ini. Itu akan terlihat dari progres angka yang diserahkan ini. Berarti tugas yang diserahkan sudah dilakukan oleh satu orang. Siapa dia nanti akan terlihat di bawahnya. Satu orang ini adalah ini. Atau nanti kalau murid kita banyak, kemudian juga akan banyak. Tapi cara melihatnya adalah dengan cara yang sudah kita pelajari ini. Oke, demikian secara lengkap pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Salam Andragogi.